Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Civitasari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Pertemuan untuk mata kuliah kimia dasar kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem berkala. Alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang penggolongan unsur. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang konfigurasi elektron dan sistem periodik ya. Di dalam sistem periodik gimana kita mengenal di situ ada beberapa golongan, dari sistem periodik. Di situ kita lihat dibagi menjadi periode, kemudian ada golongan ya. Kita kenal ada golongan logam transisi, golongan logam transisi dalam, metaloid dan non-metal. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu tentang penggolongan unsur tersebut. Kalau kita lihat, wujud unsur sendiri itu kan terdiri dari padatan, cairan, serta gas. Nah, yang akan kita bahas juga tidak akan jauh dari wujud unsur, baik itu padatan, cairan, maupun gas. Nah, kita akan masuk pada kategori unsur, di mana untuk kategori unsur sendiri, kita kenal adanya unsur logam, sebagai contoh emas, tembaga, besi, seng, aluminium, dan krom. Kemudian ada golongan non-logam seperti karbon, oksigen, dan nitrogen, serta golongan metaloid seperti silikon, arsen, antimon, dan boron. Kita akan membahas satu-satu. Yang akan kita bahas pertama adalah golongan logam. Golongan logam sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai metalon. Jadi logam ini adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion, yaitu ion kation, dan memiliki ikatan logam. Kadangkala dikatakan bahwa logam ini mirip dengan kation di awan elektron. Nah, karena tadi berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai metalon, jadi bisa diartikan bahwa logam atau metal adalah salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan metaloid dan non-logam. Jadi kan memang tadi secara garis besar kita kategorikan menjadi 3, ada golongan unsur logam, non-logam, dan metaloid. Nah, kalau kita bicara tentang ikatan kimia ya, mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut di kimia organik ya. Kalau kita bicara tentang ikatan kimia, yaitu suatu partikel baik berupa ion bermuatan inti atom dan elektron di antara mereka akan membentuk ikatan kimia karena akan menurunkan energi potensial antar partikel positif dan negatif. Kita kenal ada 3 jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam, yang nanti kita akan lebih dalam mempelajari ikatan tersebut di kimia organik. Ya, kalau sekilas tentang ikatan ya, kalau kita bicara tentang ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat logam. Nah, sifat logam sendiri berupa zat padat pada suhu kamar akibat adanya gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara elektron valensi dalam awan elektron dan ion positif logam. Logam tersebut dapat ditempa atau dia dikatakan tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Hal ini diakibatkan kuatnya ikatan logam sehingga atom-atom logam hanya bergeser sedangkan ikatannya tidak terputus. Sifat yang ketiga yaitu merupakan penghantar atau konduktor listrik yang baik. Diakibatkan adanya elektron valensi yang dapat bergerak bebas dan berpindah-pindah. Hal ini terjadi karena sebenarnya aliran listrik merupakan aliran elektron. Nah, kita akan membahas tentang sifat kimia logam. Logam biasanya cenderung untuk membentuk kation dengan menghilangkan elektronnya, kemudian bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk oksida basa. Sebagai contoh, natrium ya, natrium bereaksikan dengan oksigen dengan reaksi 4Na plus O2 menghasilkan 2Na2O, yaitu menghasilkan natrium oksida. Contoh kedua yaitu kalsium ya, 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO, yaitu kalsium oksida. Dan contoh terakhir adalah aluminium. 4Al direaksikan dengan 3O2 akan menghasilkan 2Al2O3, yaitu aluminium oksida.
Logam-logam transisi seperti besi, tembaga, seng, dan nikel membutuhkan waktu lebih lama untuk teroksidasi. Nah, logam-logam lainnya seperti palladium, platinum, emas itu tidak bereaksi di udara sama sekali. Beberapa logam seperti aluminium, magnesium, beberapa macam baja, dan titanium memiliki semacam pelindung di bagian paling luarnya sehingga tidak dapat dimasuki oleh molekul oksigen. Di mana proses pengecakan, anodisasi, atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah terjadinya korosi pada logam karena ya logam-logam transisi seperti besi, tembaga, seng, dan nikel tadi dia membutuhkan waktu yang lama untuk teroksidasi, tetapi beberapa logam itu mudah bereaksi dengan uap air di udara, terjadi korosi. Kita bahas tentang sifat fisika logam. Logam pada umumnya mempunyai angka yang tinggi dalam konduktivitas listrik, konduktivitas termal, mengkilap, dan massa jenis. Logam yang mempunyai massa jenis, tingkat kekerasan, dan titik lebur yang rendah, sebagai contoh logam alkali dan logam alkali tanah, biasanya bersifat sangat reaktif. Jumlah elektron bebas yang tinggi di segala bentuk logam padat menyebabkan logam tidak pernah terlihat transparan. Mayoritas logam memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada non-logam. Meskipun begitu, variasi massa jenis ini perbedaannya sangat besar, mulai dari litium sebagai logam dengan massa jenis paling kecil sampai osmium dengan logam dengan massa jenis yang paling besar. Sifat logam yang mengkilap. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat logam mengkilap ini, di mana di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. Sewaktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas tadi akan menyerap energi cahaya tersebut. Nah, elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal yang tadi yang tadi dijatuhkan pada permukaan logam. Oleh karena frekuensinya sama, maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Nah, pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam yang tampak mengkilap. Itu kenapa salah satu sifat fisika logam adalah terlihat mengkilap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metaloid ya. Kita akan membahas tentang metaloid. Metaloid dalam bahasa Yunani disebut sebagai metalon atau logam eidos ya, mirip. Jadi metalon eidos, jadi mirip logam. Jadi metaloid sendiri adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor. Sedangkan tadi kita bahas logam merupakan konduktor. Ya, jadi penghantar listrik yang baik. Ada 6 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, dan tellurium. Nah, di dalam tabel periodik, metaloid membentuk garis diagonal dari boron ke tellurium. Kita lihat dibuka lagi tabel periodik unsur ya. Kita lihat untuk 6 unsur yang disebutkan tadi, yaitu boron B, silikon Si, germanium Je, arsen As, antimon Sb, dan tellurium Te. Unsur-unsur di kanan atas garis ya termasuk non logam, sedangkan yang berada di kiri bawah adalah logam. Kemudian kita akan membahas unsur ketiga, yaitu non-logam. Kalau kita bicara tentang non-logam sendiri merupakan kelompok unsur kimia dari 3 unsur kimia tadi yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Non-logam adalah halogen, gas mulia, dan unsur-unsur seperti hidrogen H, karbon C, nitrogen N, oksigen O, fosfor P, belerang S, dan selenium Se. Sebagian besar non-logam ditemukan pada bagian atas tabel periodik. Dibuka kembali tabel periodiknya sambil mendengarkan pemaparan ini.
Ya, sebagian besar non-logam ditemukan pada bagian atas tabel periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada bagian kiri atas bersama logam alkali. Tidak seperti logam yang merupakan konduktor listrik, non-logam biasanya bersifat insulator atau semikonduktor. Non-logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam atau membentuk ikatan kovalen dengan non-logam lainnya. Oksida non-logam sendiri bersifat asam. Nah, walaupun hanya terdiri dari 12 unsur, dibandingkan dengan lebih dari 80 jenis logam, non-logam merupakan penyusun sebagian besar isi bumi, terutama lapisan luarnya. Nah, di mana makhluk hidup tersusun hampir semuanya dari golongan non-logam. Banyak non-logam yang berbentuk diatomik seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, klor, brom, dan iodium. Sedangkan sisinya adalah poliatomik. Nah, kalau kita bicara tentang ikatan kovalen, tadi kita membahas sedikit tentang ikatan. Selain ikatan logam, kita kenal adanya ikatan kovalen, ya. Senyawa kovalen mengambil porsi besar, ya, dan yang utama adalah model ikatan kimia unsur-unsur di alam. Jadi di dalam model ikatan kovalen, atom mencapai konfigurasi elektron kulit luar penuh seperti gas mulia, namun elektron yang dipakai bersama dihitung secara keseluruhan sebagai milik masing-masing. Pasangan elektron sunyi atau tidak berikatan adalah pasangan elektron yang tidak dipakai bersama dalam ikatan, di mana order ikatan menunjukkan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama antar dua atom yang berikatan. Nah, adapun ikatan antara logam dan non-logam, di mana logam dan non-logam membentuk ikatan ionik, ya. Ikatan ini terjadi ketika ada perbedaan tendensi yang sangat besar dari atom untuk melepas atau menangkap elektron. Perbedaan terjadi antara logam yang reaktif, yaitu golongan 1A, dan non-logam golongan 7A dan 6A atas. Atom logam kehilangan satu atau dua elektron valensi, sementara atom non-logam menangkap elektron. Terjadi transfer elektron antara logam dan non-logam membentuk ion dengan konfigurasi gas mulia. Gaya elektrostatik antara ion positif dan negatif membentuk susunan padatan ionik dengan rumus kimia menunjukkan rasio kation terhadap anion. Jadi kita kenal sebagai rumus empiris. Nah, di dalam periodik kita kenal juga adanya golongan. Golongan unsur pada sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan jumlah elektron valensi, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Unsur dalam satu golongan mempunyai sifat yang cenderung sama dan ditempatkan dalam arah vertikal kolom. Pada sistem periodik unsur modern, golongan dibagi menjadi 18 berdasarkan aturan IUPAC. Berdasarkan aturan Amerika, sistem periodik unsur modern dibagi dua golongan, yaitu golongan A, golongan B. Makanya kita kenal ada golongan A dan golongan B. Jadi di dalam sistem periodik, ya itu yang kita gunakan. Jadi golongannya adalah dibagi menjadi golongan A dan golongan B, tetapi juga kita memakai kaidah IUPAC, ada 18 golongan. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur dibagi menjadi 4 blok. Jadi ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ya, itu balik lagi dengan pembelajaran sebelumnya di mana kita mempelajari tentang konfigurasi elektron, ya, berdasarkan konfigurasi Hahn dengan prinsip Aufbau. Oke. Nah, kalau kita boleh mengulas kembali di mana pada konfigurasi elektron dengan konfigurasi Hahn dengan prinsip Aufbau, elektron menempati kulit atom berdasarkan tingkat energinya. Oleh karena itu, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang terendah menuju ke tingkat energi yang tertinggi. Nah, hal tersebut dikenal dengan nama prinsip Aufbau. Nah, keadaan ketika elektron mengisi kulit dengan energi terendah disebut keadaan dasar atau ground state. Nah, kalau kita bicara tentang konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau, itu kita membuat konfigurasi Hahn dengan urutan tingkat energi, ya, urutan tingkat energi dari yang berdasarkan tingkat energinya, pengisian elektronnya dari yang mempunyai tingkat energi terendah sampai yang ke mempunyai tingkat energi tinggi. Jadi kita kenal nanti ada SPDF, di mana nanti untuk S sendiri maksimum berisi 2 elektron, untuk P berisi maksimum 6 elektron, D 10 elektron, dan F maksimal 14
elektron. Dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 7f. Jika konfigurasi elektron berakhir di blok S atau P dalam konfigurasi Han, maka menempati golongan A. Jika konfigurasi elektron berakhir di blok D, maka dia akan menempati golongan B. Jika konfigurasi elektron berakhir di blok F, maka akan menempati golongan B untuk lantanida jika N sama dengan 6 dan aktinida jika N sama dengan 7 atau transisi dalam atau inert transisi. Oke. Nah, ini akan lebih mudah jika kita melihat langsung contoh. Berdasarkan komposisi orbitalnya, hidrogen, helium, dan unsur golongan 1 dan 2 diklasifikasikan menjadi unsur blok S karena berakhir konfigurasi Han-nya pada blok S. Golongan 13 sampai 16 unsur-unsur blok P. Ini berdasarkan golongan berdasarkan IUPAC. Dari golongan 13 sampai golongan 16 itu biasanya merupakan unsur-unsur blok P. Kemudian golongan 3 sampai 12 merupakan unsur blok D. Dan unsur-unsur lantanoid dan aktinoid sebagai unsur blok F. Unsur-unsur di blok S, P, dan golongan 12 disebut golongan utama. Dan unsur-unsur di blok D selain golongan 12 ya, di blok D selain golongan 12 dan unsur-unsur blok F disebut dengan unsur transisi. Sambil mendengarkan ini, sambil membuka sistem periodik unsur, maka bisa dipahami. Nah, sambil kita lihat di sini, di bagian atas itu ada penomoran, itu adalah penomoran golongan atau pembagian golongan berdasarkan IUPAC. Gitu. Jadi kita lihat tadi yang 1-2. Yang 1-2 itu berakhir di blok S, makanya merupakan unsur blok S. Nah, kemudian 3 sampai 12 ya. Unsur blok D. Kemudian 13 sampai 16 merupakan unsur blok P. Nah, di situ kita lihat ada namanya unsur-unsur transisi. Nah, maka dikatakan bahwa unsur di blok S, P, blok S berarti 1-2. P itu golongan 13 sampai 16 dan golongan 12 ya disebut unsur golongan utama. Nah, tadi kan golongan 12 itu ada pada blok D. Nah, tetapi 3 sampai 12. Nah, unsur-unsur blok D selain golongan 12 tadi merupakan unsur-unsur transisi. Ya, jadi melihatnya di sini. Nah, ini adalah golongan, kemudian nama khusus dan unsur-unsurnya. Golongan 1A itu dikatakan sebagai golongan alkali. Unsurnya adalah LiNa, Krb, Cs, Fr. Kalau dulu di SMA kan kita kenal ada singkatan ya, Lina Calvin, Robi Cs frustasi gitu. Kemudian golongan 2A, golongan 2 nama khususnya itu alkali tanah, yaitu unsur-unsurnya adalah De, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kemudian golongan 3A nama khususnya adalah boron. Itu golongan 13 terdiri dari Bal, Ga, In, dan Ti dan seterusnya sampai golongan 8A. Golongan 18 nama khususnya adalah gas mulia yang terdiri dari He, NeAr, Kr, Xe, dan Rn. Nah, itu adalah golongan-golongan dengan nama khusus dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ini adalah contoh tadi ya, dari dengan konfigurasi Han dengan prinsip Aufbau kita juga dapat menentukan golongan periode dari suatu unsur. Kemarin juga kita kan sudah membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya, pembagian kulit KLMNO ya, dengan jumlah elektron maksimum masing-masing kulit, dengan pengaturan bagaimana supaya stabil pada kulit. Jadi, sehingga kita dapat menentukan berapa unsur tersebut berada pada periode dan golongan apa. Kemudian menentukan juga valensinya. Nah, ini sama, kita juga sama-sama bisa menentukan tadi ya prinsip Aufbau pada konfigurasi Han. Misalnya natrium ya dengan nomor atom 11, maka konfigurasinya
Jadi dibikin dulu konfigurasi Han itu 1S kan sampai 7S, kemudian yang P itu 2P sampai 7P, 3D sampai 7D, kemudian 4F sampai 7F, kemudian diberi panah dari mulai 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, kemudian 5F, 6D, 7P, 6F, 7D, dan yang terakhir 7F. Nah, kita bikin seperti itu. Oke, 11 NA itu konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Oke, itu adalah konfigurasinya. Nah, karena dia berakhir pada blok S, maka dia merupakan golongan 1. Elektron valensinya itu pada N sama dengan 3 memiliki elektron valensi 1. Lihat pada S ya. Yang di atas itu yang 2, 2, 6, 1 itu adalah elektron yang mengisi pada blok S maupun P, di mana blok S itu maksimum terisi 2 elektron. Nah, pada S1 berarti valensinya 1, golongan 1 karena berakhir pada blok S. Karena berakhir pada kulit S berapa golongan A, maaf ya, golongan A jika digabungkan, kalau valensinya 1 berarti dia golongan 1, maka kalau digabungkan dia merupakan golongan A, golongan 1 atau golongan 1A. Nah, kemudian elektron terakhir pada N, pada N sama dengan 3. Elektron terakhir pada N sama dengan 3, maka dia berada pada periode 3. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu periode unsur pada sistem periodik unsur modern disusun dalam arah horizontal atau baris untuk menunjukkan kelompok unsur yang punya jumlah kulit yang sama. Nah, di mana periode 1, periode sangat pendek berisi 2 unsur yaitu H, hidrogen, dan helium. Periode 2, periode pendek berisi 8 unsur. Periode 3, periode pendek berisi 8 unsur. Periode 4 berisi 18, 5 berisi 18, periode 6 berisi 32, dan periode 7 berisi 30 unsur. Nah, pada periode 6 termasuk periode sangat panjang berisi 32 unsur. Kemudian golongan 3B sambil dibuka sistem periodik unsurnya. Golongan 3B periode 6 berisi 14 unsur dengan sifat mirip yang dinamakan golongan lantanida. Di situ dilihat ya, ada lantanida, ada aktinida. Nah, golongan 3B periode 7 berisi 14 unsur dengan sifat yang mirip juga, namanya golongan aktinida. Nah, golongan aktinida dan lantanida biasanya ditulis terpisah di bawah. Nah, ini contoh tadi ya, menentukan periodenya bagaimana. Nah, dengan konfigurasi Han 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 karena elektron terakhir pada N sama dengan 3, yang berarti unsur tersebut masuk dalam periode 3. Nah, kalau kita mau membahas lagi contoh lainnya, misalnya kalsium dengan nomor atom 20, maka masuk lagi ke konfigurasi Han. Nah, kalau kita konfigurasi Han, kita susun konfigurasi elektronnya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 2S2, 3P6, 4S2. Sambil dibuat di rumah, dikerjakan, kemudian dibandingkan dengan apa yang saya bacakan ini ya. Kalsium dengan nomor atom 20, konfigurasi Han-nya 1S2, 2S2, 2P6, 2S2, 3P6, 4S2. Nah, karena elektron valensinya 2 yaitu pada blok S, pada kulit S itu terisi 2 elektron, maka dia mempunyai valensi 2. Valensi menyatakan golongan, berarti dia golongan 2. Kemudian berakhir pada blok S, maka dia merupakan golongan A. Jadi kalau kita gabungkan berarti dia golongan 2A. Nah, elektron terakhir pada N sama dengan 4, ada 4S2. Oke, maka golongan 2 periode 4. Kemudian silahkan dicek di sistem periodik unsur apakah benar kalsium ada pada golongan 2A periode 4. Nah, kemudian coba berlatih untuk unsur-unsur yang lain. Nah, mungkin di rumah diulang kembali, dibuka kembali konfigurasi Han, kemudian prinsip Aufbau, coba kerjakan lagi dengan prinsip Aufbau dengan kemarin, kaidah yang kemarin dibandingkan apakah benar kalau kita cara menentukan periode dan golongan dari suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi Han. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tadi tentang
kategori unsur ya, terdiri dari logam, non logam, dan metaloid. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya, kalau logam itu sifatnya ya konduktor, penghantar listrik yang baik, sementara metaloid dan non logam merupakan suatu semikonduktor. Di mana metaloid sendiri itu mempunyai sifat di antara logam dan non logam. Tetapi pada pada dasarnya itu kelompok-kelompok non logam lah yang merupakan penyusun dari unsur bumi, sehingga banyak didapat di alam gitu. Ada beberapa sifat fisika kimia dari logam, non logam maupun metaloid yang tadi sudah kita sampaikan. Silahkan diulang-ulang lagi di rumah. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan dapat diulang-ulang kembali di rumah. Kemudian jika ada kritik, saran, jika ada pertanyaan, silahkan kembali ke Classroom. Kita akan membuka sesi diskusi. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Citasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.